Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan satu kisah yang sangat menyentuh hati kepada para sahabatnya. Dulu di masa Bani Israel tersebutlah dua orang sahabat. Sebut saja yang pertama namanya Ammar, yang kedua namanya Fauzan. Ceritanya Ammar ini ingin berdagang di pulau seberang, tetapi modalnya kurang. Maka Ammar menyampaikan kepada sahabatnya Fauzan, "Wahai sahabatku, apakah memungkinkan aku meminjam uang kepadamu 1.000 dinar untuk aku gunakan berdagang di luar pulau?" Lalu Fauzan berkata, "Kalau engkau meminjam kepadaku, lalu apa jaminanmu?" Ammar mengatakan, "Jaminanku Allah." Begitu Allah disebut, maka tidak ada keraguan bagi Fauzan mengatakan, "Oke, aku setuju." Tetapi siapa yang akan menjadi saksinya? Dikatakan pula dengan tegas, Ammar mengatakan, saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah dua orang sahabat itu saling meminjami. Fauzan meminjamkan uang 1.000 dinar dengan jaminan Allah dan dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, Ammar pun pergi ke pulau seberang lalu berdagang. 3 bulan kemudian Ammar telah berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari perdagangan itu. Dan ingatlah dia dengan apa yang dia janjikan untuk membayar hutang kepada sahabatnya Fauzan. Hari yang telah dijanjikan, Ammar telah menyiapkan diri untuk pulang ke kampung halaman, menjumpai sahabatnya mengembalikan uangnya itu. Tetapi ternyata ketika dia sampai di dermaga, dia dapati bahwa pantai yang ada di sana begitu banyak gelombang yang tidak memungkinkan kapal itu berlayar. Maka kebingunganlah si Ammar, apa yang harus saya lakukan? Sedang aku telah berjanji kepada sahabatku untuk membayar hutangku hari ini. Padahal yang menjadi jaminan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar saat itu yang betul-betul ingin tidak mengecewakan sahabatnya dan tidak ingin berkhianat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari cara apa yang perlu aku lakukan. Tetapi apalah daya, karena memang kapal yang berlayar tak ada satupun yang berani untuk berlayar. Sehingga akhirnya terpikirlah Ammar untuk melakukan sesuatu yang cukup aneh, tetapi penuh dengan keyakinan. Waktu itu Ammar menemukan satu kayu yang cukup besar. Maka dia masukkan uang 1.000 dinar di dalam sebuah kantong, dibungkus dalam plastik, lalu dimasukkan, dilubangilah kayu itu, dimasukkan ke dalamnya, di mana di dalamnya ditulisi surat untuk sahabatnya. Dilemparkanlah kayu itu di lautan. Ya Allah, Engkau yang pernah menjadi saksi, Engkau yang pernah menjadi jaminan ketika aku menghutang. Aku mohon pertolonganmu sehingga aku tidak khianat kepada sahabatku sementara aku membawa namamu. Anak-anakku yang berbahagia, di hari yang sama yang dijanjikan itu, sahabatnya Fauzan sudah menunggu di dermaga. Ditunggulah satu hari itu di dermaga itu, menunggu kedatangannya. Apakah benar-benar sahabatnya Ammar akan membayar hutangnya? Dari pagi dia tunggu, tak kunjung ada kapal yang datang. Sampai siang tak juga terlihat ada kapal. Sampai malam matahari sudah hampir tenggelam. Fauzan mengatakan, mungkin sahabatku ada masalah di sana, tapi memang tidak ada satu kapal pun yang kemudian menepi. Saat itulah ketika Fauzan ingin pulang, secara tidak sengaja Fauzan melihat ada sebongkah kayu yang tertambat. Fauzan berpikir, daripada aku pulang sia-sia, kebetulan ada kayu yang tertambat. Mungkin kayu ini cukup bermanfaat untuk sekedar untuk bikin perapian kayu bakar. Maka dibawalah pulang oleh si Fauzan itu. Paginya Fauzan
ketika hendak menyiapkan pembakaran, dia kemudian memeceli, kalau orang Jawa itu, memotong-motong kayu itu. Karena kayu itu dipotong-potong, kemudian mau dijemur. Ketika saat dipotong itulah terkejutlah si Fauzan, karena di dalam kayu itu ternyata ada sebungkus plastik yang ketika diperiksa di dalamnya ada uang. Dan anehnya lagi, ketika di situ ditulisi, "Ya Allah, aku bawa namamu, aku ingin berusaha membayar hutang kepada saudaraku Fauzan 1000 dinar. Namun ada halangan, aku titipkan ini, semoga ini sampai kepadanya." Ada tulisan itu yang dibutuhkan. Subhanallah, membaca, mensucikanlah si Fauzan asma Allah dan mengagungkanlah nama Allah, bahwa ternyata ketulusan sahabatnya betul-betul diantar oleh Allah. Anak-anakku, 1 minggu kemudian si Ammar betul-betul datang setelah banyak kapal yang memungkinkan untuk pulang ke kampung halamannya. Maka yang dituju pertama kali oleh Ammar adalah sahabatnya Fauzan itu dengan membawa uang 1000 dinar. Bertamulah si Ammar kepada Fauzan dan menjumpailah sahabatnya itu, lalu mengatakan, "Wahai sahabatku, saya mohon maaf, apa yang sudah aku janjikan kepadamu sudah jatuh tempo 1 minggu yang silam, tapi hari ini baru aku bisa mampu bertemu denganmu. Ini aku kembalikan uang 1000 dinar." Tersenyum Fauzan, "Sahabatku, uang yang sudah kau kirimkan, kau titipkan kepada Allah, telah aku terima dengan baik. Tak perlu engkau memberikannya lagi kepadaku." Anak-anakku, kisah ini begitu indah, diceritakan kepada para sahabat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya untuk menjaga amanah, tentang kesungguhan kita untuk memastikan janji yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Dan itulah sifat mulia yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Dan ketika 2 sahabat itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah ikut turun serta memastikan semua itu terjadi dengan baik-baik saja. Anak-anakku, yakinlah dalam setiap urusan, bawalah Allah bersamamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.